Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu, orang tua atau wali siswa SMP Negeri 3 Karangpandan yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian siswa-siswi SMP Negeri 3 Karangpandan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat sehat yang sampai hari ini masih kita nikmati, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan di masa-masa yang akan datang. Tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas, bekerja maupun belajar. Jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Itu agar kita dapat mencegah dari penularan virus corona. Bapak Ibu wali siswa SMP Negeri 3 Karangpandan, saya Ibu Asih Wulandari sebagai wakil kepala sekolah yang mengurusi bidang akademik, mengucapkan secara pribadi banyak terima kasih atas segala motivasi dan dorongan yang telah Bapak Ibu berikan kepada putra-putrinya, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat serta membimbing, mendampingi putra-putrinya selama 1 tahun ini dalam pembelajaran daring serta dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Karena pandemi inilah, maka situasi dan kondisi menyesuaikan dengan keadaan yang ada di wilayah kita masing-masing. Demikian juga dengan kegiatan belajar mengajar yang dengan sangat berat harus kita laksanakan secara daring. Dengan pembelajaran yang secara daring inilah terjadi perubahan yang besar di dunia pendidikan, terutama untuk syarat-syarat atau kriteria kenaikan kelas serta kelulusan dari sekolah. Banyak sekali yang berubah, seperti sudah tidak adanya ujian nasional, kemudian digantikan dengan kriteria kenaikan kelas yang berupa tugas-tugas, portofolio maupun nilai rapot yang digunakan sebagai syarat kelulusan dari suatu sekolah, baik itu syarat kelulusan maupun kenaikan kelas. Seperti kita ketahui bersama, Bapak Ibu, orang tua dan wali serta siswa-siswi SMP Negeri 3 Karangpandan, bahwa sejak tahun 2020 sudah tidak ada ujian nasional. Mungkin saat tahun 2020 itu menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19 sehingga ujian nasional ditiadakan. Sedangkan untuk tahun pelajaran 2020-2021, pemerintah mengambil suatu kebijakan baru di dunia pendidikan, yaitu dengan meniadakan ujian nasional. Nah, kemudian beredar suatu anggapan di masyarakat bahwa ujian nasional digantikan oleh AKM, yaitu asesmen kompetensi minimal. Apakah hal itu benar? Nanti akan saya berikan penjelasannya pada sosialisasi asesmen nasional yang akan saya laksanakan hari ini. Saya mohon maaf karena baru kali ini berkesempatan untuk memberikan sedikit gambaran tentang apa itu AKM dan apakah sebagai pengganti ujian nasional. Untuk itu, Bapak Ibu, orang tua, wali, siswa, serta siswa-siswa, mohon nanti untuk dicermati,
dipahami apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan nanti sedikit memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu serta anak-anak tentang AKM atau Asesmen Nasional. Itu ya. Baiklah, saya awali Asesmen Nasional sosialisasinya pada pagi hari ini tentang apa itu Asesmen Nasional. Asesmen nasional adalah suatu program penilaian, memang suatu program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Ini yang ditekankan. Penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Bisa sekolah, bisa madrasah, dan bisa program kesetaraan seperti kejar paket. Pada pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar itu terdiri dari SD dan SMP, pendidikan menengah itu SMA dan SMK. Sedangkan mutu sekolah sendiri itu apa? Mutu sekolah itu dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar. Jadi, nanti dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar. Apa hasil belajar siswa yang mendasar? Yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Literasi itu kaitannya dengan membaca, numerasi itu kaitannya dengan angka, dan karakter itu adalah karakter siswa-siswi yang dibentuk melalui proses belajar mengajar di sekolah. Serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim di sekolah yang mendukung pembelajaran. Jadi, kualitas proses belajar mengajar dan iklim di sekolah itu merupakan mutu sekolah. Ya. Untuk informasi untuk menilai mutu sekolah itu dari mana saja? Nah, nanti digunakan apa saja untuk menentukan informasinya, menentukan suatu sekolah itu mutunya sampai di mana. Ada 3 kegiatan, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM. Nanti ini ada soal tertentu, kemudian nanti ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk siswa-siswi, nanti mengerjakan semuanya, yaitu mengerjakan soal di asesmen AKM, kemudian juga mengerjakan survei karakter, dan juga mengerjakan survei lingkungan. Nanti jadwalnya sendiri-sendiri. Nah, jangan khawatir kok banyak sekali, nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian apa itu asesmen nasional? Apa asesmen nasional itu menggantikan ujian nasional? Nah, ini jawabannya. Asesmen nasional tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar siswa secara individu. Hasil prestasi atau hasil belajar siswa secara individu. Kalau ujian nasional kan mengukur prestasi dan hasil belajar secara individu ya. Tetapi kalau asesmen nasional tidak secara individu. Tetapi menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Artinya, sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di sekolah dan potret kualitas hasil serta proses pembelajaran di sekolah. Jadi, yang dicari informasinya, kalau UN itu adalah prestasi dan hasil belajar siswa secara individu, kalau asesmen nasional itu adalah informasi tentang mutu sistem pendidikan di sekolah, serta kualitas proses pembelajaran. Itu perbedaannya. Ya. Selanjutnya, siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia. Jadi diikuti oleh seluruh sekolah SD, SMP, SMA, SMK di Indonesia, baik negeri maupun swasta.
Yaitu siswa yang mana saja? Untuk SD itu siswa kelas 5, untuk SMP itu siswa kelas 8, dan untuk SMA SMK itu siswa kelas 11. Yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Ingat di sini, dipilih secara acak oleh pemerintah. Jadi sekolah tidak bisa menentukan yang diikutkan AKM itu siswanya ini. Tetapi yang memilih nanti adalah dari pemerintah. Semua data dari sekolah masuk ke pemerintah. Pemerintah yang menentukan siswa siapa saja yang mengikuti asesmen nasional. Juga diikuti oleh guru dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah ini yang mengikuti semuanya. Tidak dipilih secara acak, tapi semua guru dan kepala sekolah mengikuti asesmen nasional. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa, tidak oleh seluruh siswa? Nah, asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta. Jadi, yang diperlukan hanya sampel mewakili populasi di sekolah. Jadi, hanya sebagian, diambil sebagian dari siswa yang ada di sekolah. Itu sudah diatur oleh pemerintah. Ya. Jadi, kita tidak bisa ngeyel, mau diikutkan semua, tidak bisa. Karena hanya diambil sampelnya atau sebagian saja dari siswa-siswi yang ada di sekolah. Selanjutnya, mengapa yang menjadi sampel siswa kelas 5, 8, dan 11? Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Maksudnya, nanti jika AKM itu dilaksanakan bulan Maret, siswa kelas 8 masih bisa merasakan bulan April sampai kelas 9. Ya, masih bisa merasakan perbaikan pembelajaran. Jadi setelah nanti diberikan tes AKM, sekolah mendapatkan rapotnya, mutu sekolah itu seperti apa, sekolah membuat perbaikan. Nah, siswa yang tadi diikutkan dalam AKM itu merasakan perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah. Itu maksudnya ya. Jadi kelas tidak diberikan di akhir kelas ya. Jadi diberikan di kelas sebelum kelas yang terakhir. Selanjutnya, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan? Jawabnya tegas, tidak. Asesmen nasional diberikan pada siswa bukan di akhir jenjang, jadi tidak menentukan kelulusan. Juga tidak digunakan untuk menilai prestasi siswa. Ya. Karena asesmen nasional tidak memuat skor atau nilai secara individu, tetapi digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Jadi sudah jelas di sini, tidak diberikan nilai untuk masing-masing siswa, tetapi diberikan nanti langsung mutu sekolah, pemetaan mutu sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Apa itu AKM? Jadi AKM adalah merupakan bagian dari asesmen nasional ya. AKM sendiri itu apa? AKM singkatan dari asesmen kompetensi minimum, itu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa. Jadi semua siswa harus menguasai kompetensi mendasar ini untuk mengembangkan potensinya dan berpartisipasi pada masyarakat. Jadi nanti untuk dapat diterapkan di kehidupannya pada masyarakat. Nah, apa kompetensi yang mendasar yang diukur itu? Yaitu kompetensi literasi membaca dan literasi matematika. Literasi membaca nanti kaitannya dengan bacaan, literasi matematika kaitannya dengan numerasi atau angka.
Penjelasannya, literasi membaca nanti diberikan suatu teks, siswa dapat memiliki kemampuan untuk memahami teks. Teks itu bacaan ya. Jadi nanti dari bacaan itu siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi dari jenis teks tertulis tadi untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai individu dalam berkontribusi secara produksi pada masyarakat. Jadi nanti di ketika hidup di masyarakat itu diterapkan di kehidupan masyarakat. Nanti di sini ada teks, nanti bagaimana menerapkan itu di kehidupan masyarakat. Kemudian untuk literasi matematika atau numerasi, itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika, prosedur matematika dan fakta matematika serta alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara. Jadi matematikanya itu nanti relevan dengan kehidupan di masyarakat karena isinya nanti adalah masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi tidak ada rumus dan sebagainya, gitu ya. Itu hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Mengapa yang diukur adalah literasi membaca dan numerasi? Rasanya karena kedua kemampuan itu adalah kemampuan mendasar yang harus dikuasai siswa dan merupakan kompetensi lintas mata pelajaran. Nah, literasi membaca dan numerasi ini untuk semua mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, yaitu 11 mata pelajaran, pasti ada, yaitu kemampuan untuk membaca dan kemampuan untuk menggunakan angka. Itu di 11 mata pelajaran itu semuanya ada. Sehingga itulah yang merupakan kemampuan mendasar yang harus dikuasai oleh siswa. Apa tujuan dilaksanakannya AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum? Untuk yang pertama, untuk mendapatkan informasi mengenai capaian siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Capaian tentang kompetensi membaca dan numerasi tadi. Ya. Yang kedua, untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas mengajar. Jadi nanti ada informasi yang didapat dari hasil yang dikerjakan siswa untuk perbaikan kualitas belajar mengajar. Kalau kualitas belajar mengajar di sekolah itu meningkat, maka nanti juga akan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, yang ketiga, hasil AKM digunakan guru untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian siswa. Jadi nanti siswa setelah mengerjakan AKM didapatkan hasil berupa mutu sekolah. Dari mutu sekolah itu nanti ditindaklanjuti dengan cara perbaikan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh seluruh guru mata pelajaran dengan cara merancang strategi pembelajaran yang lebih baik, yang lebih berkualitas, yang efektif dan kualitasnya disesuaikan dengan capaian siswa. Kalau siswa mengerjakan AKM dengan kriteria mutu pendidikannya cukup, maka strategi pembelajarannya nanti diupayakan dari cukup menjadi baik. Jadi disesuaikan dengan capaian yang telah dicapai oleh siswa. Kalau capaiannya kurang, ya berarti dari kurang menjadi cukup. Nanti dibuat suatu strategi bagaimana supaya siswa bisa menaikkan hasil belajarnya melalui kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Selanjutnya, komponen instrumen AKM tadi sudah saya singgung tentang literasi membaca dan literasi matematik. Literasi membaca itu terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan literasi matematik atau numerasi terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri,
data dan ketidakpastian, serta aljabar. Nah, itu bentuknya seperti apa? Nih, teks informasi itu bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Jadi, nanti ada bacaan yang isinya adalah fakta, data, dan informasi ilmiah. Ya. Nanti digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam teks tersebut. Teksnya atau bacaan juga bisa berbentuk fiksi. Nah, teks fiksi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan, bisa hanya hiburan saja. Bisa juga berupa cerita, sehingga peserta menikmati suatu cerita dan melakukan perenungan kepada pembaca. Jadi dari isi teks itu, pembaca diharapkan bisa melakukan perenungan. Ini nanti teks ini digunakan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya untuk literasi matematika itu terdiri dari bilangan, itu berupa konsep, sifat urutan, dan operasi jenis bilangan, bisa bilangan cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Kemudian pengukuran dan geometri bisa bangun datar, terdiri dari segi 4, segitiga bisa segitiga siku-siku dan sebagainya, segi 4 juga bisa persegi panjang, bisa persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, ya. Kemudian ada juga volume dan luas permukaan bangun ruang. Bangun ruang itu bisa berupa balok, tabung, kubus, bola, kemudian apa lagi? Banyak lagi ya. Prisma, limas, gitu ya. Kemudian ada juga panjang, kemudian ada berat, waktu, dan semuanya ini terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak secara teori, tetapi ini semuanya ada di kehidupan siswa-siswi, baik itu di rumah maupun di lingkungan masyarakat dan sekolah. Kemudian ada juga data dan ketidakpastian, nanti terdiri dari konsep, penyajian data, bisa berbentuk grafik, bisa berbentuk tabel, serta peluang. Kemudian aljabar itu adalah persamaan dan pertidaksamaan, ada relasi dan fungsi, pola bilangan, serta rasio. Ini semuanya nanti mulai dari bilangan, pengukuran, dan geometri data dan ketidakpastian dan aljabar itu merupakan masalah terkait kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Nanti ada 5 bentuk untuk asesmen nasional. Asesmen nasional, ingat loh ya, tadi terdiri dari 3. Ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan. Nah, itu ada 5 jenis, yaitu pilihan ganda. Kalau pilihan ganda, nanti murid hanya bisa memilih 1 jawaban yang benar. Yang pilihan ganda kompleks, murid bisa memilih lebih dari 1 jawaban yang benar. Menjodohkan berarti hanya menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dan jawaban. Kemudian isian singkat, hanya menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Jadi hanya singkat, 1 kata biasanya ini. Kemudian uraian, itu murid menjawab soal berupa kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Jadi nanti ini agak panjang. Nah, kemudian berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Nanti saat siswa-siswi mengerjakan soal AKM itu untuk anak-anak kelas 8, ya, karena SMP itu kelas 8 akan mengerjakan 36 soal. Yang SD kelas 5 mengerjakan 30 soal, yang SMP dan SMA kelas 8 dan 11 itu akan mengerjakan 36 soal. Apakah murid memperoleh soal setara dengan murid lainnya? AKM dilaksanakan secara adaptif, jadi menyesuaikan, sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Jadi tidak ada patokannya. Ya. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Apakah ada contoh-contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Ada.
Orang tua atau siswa bisa nanti membuka alamat ini https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Jadi di sini nanti diklik saja. Ini ditulis di Google Chrome, kemudian diklik, nanti sudah ada contoh-contoh AKM. Silahkan nanti bisa kalian lihat contoh AKM itu seperti apa. Itu ya. Kemudian berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Asesmen nasional ingat tadi terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ya. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid atau untuk siswa dilaksanakan 2 hari. Ya. Hari pertama mengerjakan asesmen literasi membaca dan survei karakter. Hari kedua mengerjakan asesmen literasi numerasi dan survei lingkungan belajar. Jadi kita melaksanakan 2 hari untuk murid. Untuk guru juga demikian, untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, demikian tadi sekilas tentang asesmen nasional yang di dalamnya termuat AKM, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Anak-anakku, untuk hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 akan diadakan uji coba AKM saja ya, berarti hanya literasi membaca dan literasi numerasi. Dilaksanakan untuk kelas 8, ingat jamnya, nanti perhatikan, biasanya sudah di-share oleh wali kelas kalian masing-masing di grup kelas. Untuk kelas 8 hari Rabu, untuk kelas 7 hari Kamis. Saya harap semuanya bisa mengikuti karena nanti kita tidak tahu apakah kita nanti kalian nanti siswa-siswi ya, ketika ditunjuk menjadi peserta kalian sudah ada gambaran asesmen nasional itu seperti apa atau AKM itu seperti apa. Jadi tolong nanti diikuti dengan baik, dijawab menurut pengetahuan kalian ya, karena tidak bisa dipelajari. AKM itu tidak bisa dipelajari. Kesiapannya hanya menyiapkan diri kalian, fisik kalian untuk dapat membaca bacaan. Biasanya nanti bacaannya agak banyak, diperlukan pemahaman dari bacaan tersebut. Jadi yang dipersiapkan adalah persiapan membaca teks yang panjang. Untuk literasi numerasi nanti tidak diperlukan persiapan khusus berupa rumus-rumus, tidak, karena nanti isinya adalah menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, tolong dipersiapkan fisiknya, ya, semangatnya agar hari Rabu dan Kamis kalian bisa, kelas 7 dan kelas 8 bisa melaksanakan AKM melalui aplikasi Uklin. Bagi siswa-siswi yang merasa tidak dapat melaksanakan di rumah, bisa datang di sekolah melaksanakan uji coba AKM dari sekolah. Untuk kelas 9 dipersiapkan tetap dengan pembelajaran daring ya. Karena kriteria kelulusan nanti akan saya berikan setelah uji coba AKM. Jadi nanti setelah ini Bu Asih akan memberikan tentang sosialisasi kriteria kelulusan. Terima kasih Bapak Ibu, orang tua, wali siswa. Mohon maaf atas segala kekhilafan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf juga terhadap anak-anakku. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.